warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raska Amana Gunawati dari kelas F2 Manajemen. Saya akan menjelaskan 3 materi tentang mengenal Allah. Ma'rifatullah bagian 1. Ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Manusia adalah makhluk yang diberi akal yang sempurna. Tatkala akal membawa kepada sesuatu yang diinginkan, tetapi alangkah baiknya digunakan kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat, salah satunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan hidup lurus apabila dia mampu menggunakan akalnya untuk mengetahui siapa dirinya, yang akhirnya akan sampai kepada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang terjadi sekarang bahwa manusia hidup kebanyakan dengan moral yang kurang sempurna, yaitu hal yang tidak sejalan dengan aturan agama Islam. Ada sebagian ulama yang mengatakan, duduk di sisi orang yang mengenali Allah akan mengajak kita kepada 6 hal dan berpaling dari 6 hal, yaitu dari ragu menjadi yakin, dari riya menjadi ikhlas, dari ghaflah atau lalai menjadi ingat, dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, dari sombong menjadi tawadu atau rendah hati, dari buruk hati menjadi nasihat. Maka materi ini membahas tentang mengenal Allah atau juga dengan kata lainnya disebut ma'rifatullah. Definisi ma'rifatullah: ma'rifah berasal dari arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa dia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa yang gerakan Tuhannya. Maka berpalinglah kamu dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang dapat tunjuk. Kisah surat An-Najm 29-30. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksud oleh ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah atau ma'rifatullah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada 2 hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan atau raful iman wa taqwa, menjadi balasan atau keimanan dan ketakwaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Dan Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Kisah surat An-Nur ayat 55. Yang kedua, takamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dan Allah sungguh-sungguh akan meneguhkan mereka yang dirindukannya.
Kisah surat An-Nur ayat 55. Yang ketiga, al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat, ada al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Barang siapa melakukan kebaik-baikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, pasti akan kami memberikan kehidupan yang menyenangkan, dan kami akan memberinya pahala sesuai dengan apa yang mereka lakukan secara lebih baik. Kisah surat An-Nahl ayat 97. Yang kelima, ada al-jannah atau surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, bagi mereka surga Firdaus lah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya dan tak hendak berpindah darinya. Ya, surat Al-Kahfi ayat 107-108. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah, seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenali 1. Asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan sebesar dalam kehidupan alam ini. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus tahu jalan yang benar atau untuk menujunya, karena bila jalannya salah bisa jadi ia akan kesasar. Orang yang benar jalannya hingga ia sampai pada tujuan yang sebenarnya, ia menjadi orang yang ma'rifah dan semakin yakin serta membenarkan keimanannya. Yang kedua, ada jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Ada beberapa hal yang menghalangi seorang mengenal Allah. Di antaranya, yang pertama, al-kubru atau sombong. Yang kedua, az-zulmu atau zalim. Yang ketiga, al-kadzibu atau dusta. Yang keempat, al-fusuku atau fasik. Yang kelima, al-kufru atau ingkar. Yang keenam, al-fasadu atau fasad. Yang ketujuh, al-ghaflah atau lengah. Ma'rifatullah bagian kedua. At-tariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Ayat Qauliyah, Kisah surat 95 ayat 1-5, yang artinya 1. Demi buah zaitun dan buah tin. 2. Demi bukit Sinai. 3. Demi kota Mekah ini yang aman. 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami membalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Yang kedua, ayat Kauniyah, Kisah surat 41 ayat 53 dan Kisah surat 3 ayat 190, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi segala sesuatu. Arti dari Kisah surat 3 ayat 190 yaitu, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ma'rifatullah atau mengenal Allah bagian 3.
Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradu syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradu syahwat yaitu ada al-fisku atau kefasikan, yang kedua ada al-kibru, kesombongan, tiga az-zulmu atau kezoliman, yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan, yang kelima ada katsratul ma'ashi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradu asyubhah yang ada yang pertama yaitu al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat qauliyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua, al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirnya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Dan yang terakhir, keempat, ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Sekian penjelasan 3 materi tentang ma'rifatullah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.